Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Akang, ketemu lagi di Akang Asep Official. Baik, sahabat-sahabat Akang, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat ya, dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya ya. Sahabat-sahabat Akang, bagaimana masih tetap semangat? Harus dong ya, harus tetap semangat dalam membela mimpi, harapan, dan cita-cita kita semua. Kita semua yang memiliki mimpi, maka kita semua yang harus membelanya ya. Untuk hari ini sudah ada yang mengecek channelnya. Bagaimana? Apakah ada kelongsoran? Apakah ada yang hilang lagi subscribernya? Masih tetap ada ya? Oke, nggak apa-apa sahabat-sahabat Akang. Abaikan saja ya. Abaikan saja buat sahabat-sahabat semua yang mengalami, yang masih tetap hilang subscriber ya. Nggak usah dipikirkan. Yang penting kita tetap saja semangat untuk memperbaiki channel kita, memperbaiki konten-konten kita ya, dengan sesuatu yang bermanfaat ya. Masalah subscriber hilang, sudahlah, tidak perlu dijadikan pikiran yang terlalu berlebih ya, apalagi sampai menghilangkan semangat kita ya. Karena sesungguhnya semua kita juga merasakan hal yang sama ya, bukan hanya sahabat-sahabat semua saja. Mungkin kalau sahabat-sahabat tahu, mungkin bukan kita doang ya. Kalau sahabat mungkin hilangnya 2, hilangnya 5, atau hilangnya 10, ada yang lebih banyak hilangnya daripada kita ya. Dan tetap yakini kalau misalkan pun kita saat ini masih merasakan hilang, bukan kita saja yang merasakan itu ya. Karena semua kita juga sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing ya. Termasuk sahabat-sahabat Akang semua, ini ada yang lucu ya. Akhir-akhir ini kita, mungkin sahabat-sahabat semua sering menonton video-video dari channel-channel besar. Ya, iya, banyak ya yang video-video mereka yang direkomendasikan ke channel kita. Jadi ketika kita buka YouTube misalkan, banyak sekali video-video dari channel-channel besar, dari YouTuber-YouTuber besar, kreator-kreator yang punya subscribernya banyak. Ya, banyak sekali berseliweran video-video dari mereka. Hanya saja mungkin akhir-akhir ini agak sedikit membingungkan bagi kita para YouTuber pemula ya. Kalau selama ini mereka menyampaikan ataupun mengupload konten-kontennya itu yang sifatnya masing-masing lah ya, sama-sama punya ciri khas masing-masing, sama-sama punya cara masing-masing dalam membuat konten ya, mempersembahkan kontennya kepada kita. Namun akhir-akhir ini ada yang lucu, banyak di antara YouTuber-YouTuber besar yang seolah-olah bisa dikatakan saling sikut ya. Iya kan? Iya ya. Kalau misalkan sahabat-sahabat perhatikan dah, banyak YouTuber-YouTuber besar sekarang menjadi, khususnya yang yang bertemakan tutorial ya. Banyak di antara mereka yang saling hantam, yang saling sikut gitu ya. Namun melalui konten, bukan saling hajar, saling sikut fisik ya. Tetapi mereka saling hajar konten gitu ya. Ini mungkin menurut Akang sih ini dilatar belakangi dengan adanya ataupun pengaruh daripada super tank ya. Karena banyak, misalkan contoh nih, ada satu channel yang subscribernya misalkan ratusan ribu, kemudian ia membuat konten, nah viewernya banyak ya, yang like banyak, yang komen banyak, hanya saja jarang mendapatkan super tank ya, jarang mendapatkan super chat. Yang kita sama-sama tahu ya, seperti yang sudah Akang jelaskan, bahwa super tank ini akan menjadi tambahan cuan ya, tambahan penghasilan untuk para kreator ataupun para channel-channel yang sudah monetisasi ya. Nah, ketika mereka melihat ada channel lain ya yang tidak begitu besar, artinya subscribernya masih di bawah dia lah ya. Nah, sementara konten yang ia upload misalkan lebih banyak mendapatkan super tank ya, lebih banyak mendapatkan super chat, artinya penghasilan yang didapatkan oleh channel yang yang subscribernya lebih sedikit,
justru penghasilannya lebih banyak dari super tank ini. Nah, mungkin hal inilah yang membuat ya ataupun yang melatar belakangi mereka sehingga saling sikut, saling hajar ya melalui konten. Sehingga ada yang si A menjelekan yang si B menjelekan yang si C dan seterusnya ya. Seterusnya seperti itu ya, saling menjelekan, saling menjatuhkan. Padahal ya jujur aja ya ini hal yang tidak, yang kurang baik lah ya, yang tidak patut dipertontonkan kepada kita selaku youtuber pemula. Nah, lantas bagaimana Kang untuk mensikapi hal ini? Karena memang sudah pasti ya untuk youtuber pemula pasti sedikit bingung lah, sedikit kadar ya kita menghadapi turunnya subscriber aja, menghadapi hilangnya subscriber aja udah pusing, ditambah lagi banyak perbedaan pendapat, perbedaan cara ya dari para youtuber besar. Nah, maka sahabat-sahabat Akang, kalau saran Akang sih kita sikapinya secara dewasa saja ya. Secara dewasa saja, tidak perlu perbedaan ataupun biarlah mereka yang saling sikut gitu ya. Kita mengambil manfaatnya saja. Ya, mengambil manfaat daripada youtuber besar ya. Nah, seperti yang sudah Akang sampaikan ya di video ini. Jadi kita harus mengambil manfaat dari youtuber besar, jangan mereka saja yang memanfaatkan kita ya. Karena terkadang adalah beberapa disadari atau tidak sahabat-sahabat Akang semua, kita terus-terusan karena memang sunatullah kali ya, sunatullahnya seperti itu ya. Kita sering like, kita sering komen, kita sering udah subscribe udah pastilah ya. Kita support mereka terus-terusan, setiap videonya mereka kita tonton, tapi ya mereka kadang tidak pernah menghiraukan kita kan gitu ya. Nah, itu tidak, memang sunatullahnya seperti itu sahabat-sahabat Akang. Padahal mungkin dulu ketika mereka juga masih kecil ya mereka juga seperti itu ya. Makanya kalau misalkan sahabat-sahabat sekarang merasakan kok begini ya, kalau youtuber besar itu tidak begitu menghiraukan kita, youtuber pemula, youtuber kecil, nggak masalah ya, nggak masalah, kita ambil positifnya saja ya. Setiap yang disampaikan oleh mereka sekiranya baik untuk kita ambil, kita manfaatkan ya. Kita tidak perlulah melihat sang kreatornya ya, tetapi kita coba memanfaatkan isi konten-kontennya saja. Seperti yang akan sampaikan di video kemarin ya, unzur ma qala walatang durman qala. Ambil apa yang disampaikan ataupun lihat dari apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Ya, baik sahabat-sahabat Akang semua. Nah, untuk menyikapi kondisi saat ini yang memang kita saksikan bersama-sama, banyak dari youtuber besar yang mungkin selama ini teman-teman ikuti, teman-teman tonton video-videonya, bahkan mungkin teman-teman praktekkan gitu ya dari tutorial-tutorial yang ia sampaikan. Nah, sekarang kok sering justru malah membahas channel-channel lain ya. Nah, itu latar belakangnya tadi ya. Mereka mungkin melihat kreator yang lain dapat super tank banyak, dia tidak, akhirnya cara itulah yang ia pakai untuk memancing viewer, untuk memancing para youtuber lain agar mereka juga mendapatkan super tank yang banyak seperti di channel-channel yang mereka tonton tadi. Nah, sahabat-sahabat Akang, untuk kita nggak perlulah ikut terbawa arus itu ya. Kita tidak perlu terbawa arus itu. Kita tetap saja concern di channel kita ya. Kita kan punya mimpi ya, kita semua punya harapan, kita fokus saja di sana ya. Kita fokus saja di sana, tidak perlu bingung dengan adanya situasi seperti ini ya. Tetap saja perbaiki channel kita, konten kita. Ingat, apa yang kita sajikan, apa yang kita buat, konten-konten yang kita upload, ingat ini akan menjadi jejak digital yang suatu saat nanti ahli waris kita bisa melihatnya ya. Ketika kita sudah nggak ada, tentu channel ini akan jatuh kepada ahli waris kita. Kalau misalkan kita membuat konten yang bermanfaat, konten-konten yang baik ya, insya Allah ahli waris kita juga akan merasa bahagia, merasa bangga karena kita pernah melakukan sesuatu yang baik, melakukan sesuatu yang positif ya. Jangan kotori, jangan hiasi channel-channel kita dengan
hal-hal yang berbau negatif ya. Jadi sahabat-sahabat Akang, menghadapi situasi ini kita sebagai pemula tetap semangat saja, kita saling support, kita saling mendoakan. Insya Allah kalau misalkan teman-teman punya niatan baik ya, kalau teman-teman awalnya mempunyai tekad yang baik, mudah-mudahan Allah ridho sehingga mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Baik sahabat-sahabat Akang, tetap semangat membela mimpi, jangan lupa bahagia tanpa melupakan pemilik kebahagiaan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.